Udah tuh babi lewat. Namun dari belakang Adam ngedenger kayak ada sesuatu yang lagi lari ke arah dia. Nengoklah dia ke belakangan. Set. Buset. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang lagi jalan-jalan di sekitar kita. Kembali lagi di Pendakian Horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja bikin gue batal naik gunung. Pada kali ini, gue mau nyeritain pengalaman seseorang sewaktu dia mendaki ke Gunung Argopuro. Nah, jadi ada di bagian-bagian dari perjalanan dia ke Gunung Argopuro ini, dia sendirian alias solo. Sewaktu dia ngelakuin pendakian ini, terutama sewaktu dia lagi sendiri, dia banyak ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar. Apa aja yang bakal dia temuin di sana? Tonton video ini terus. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Waktu itu bulan Juli tahun 2019. Awalnya Adam ini berencana pengen naik ke Gunung Argopuro sama temennya dari Surabaya. Tapi tiba-tiba temennya ini berhalangan, nggak bisa nemenin karena ada sesuatu hal. Akhirnya Adam pun mutusin buat mendaki sendirian ke gunung itu. Setelah nyiapin segala sesuatunya, tibalah hari H keberangkatan. Adam naik travel dari Surabaya menuju ke Desa Baderan. Sesampainya dia di Desa Baderan, hari udah sore. Karena dia rencananya pengen nanjak besok paginya, malam itu dia nginep di sebuah pos. Bisa dibilang kayak pos lapor gitu lah. Dan di sana dia sempet tuh ngobrol-ngobrol sama yang jaga pos. Adam lupa namanya siapa, tapi katanya dia, orang itu tuh baik banget. Oke lah, dia urus simaksi segala macam sambil nanya-nanya tentang jalur pendakian. Nah, begitu si penjaga pos itu tahu kalau Adam pengen naik ke gunung itu sendirian, nggak dibolehin tuh. Nggak ada solo hiking ke Argopuro karena emang peraturan Argopuro kayak gitu. Tapi si bapak penjaga pos itu bilang kalau besok bakalan ada rombongan nih dari Jakarta datang. Jadi si Adam disaranin buat gabung aja sama mereka. Ya udah, setelah ngobrol-ngobrol gitu, dia pun tidur. Singkat cerita, besok paginya Adam bangun dan ketemu sama rombongan pendaki asal Jakarta itu. Ternyata mereka ini udah bapak-bapak coy. Mungkin umurnya itu udah sekitar 30-40-an. Ada 3 orang. Adam lalu ngenalin diri ke mereka. Dan alhamdulillah mereka ngizinin Adam buat gabung ke mereka. Pokoknya mereka bertiga ini ramah banget. Nah, pas mau mulai pendakian, si bapak penjaga pos itu nawarin, mau ikut sama kami nggak? Sekalian mau ke Cikasur. Pada intinya, si bapak penjaga pos itu nawarin Adam sama yang lainnya, mau nggak naik ojek? Nggak pakai pikir panjang. Mereka iyain lah tuh. Karena pikir mereka lumayan lah, bisa hemat waktu. Yang tadinya sampai Cikasur itu bisa makan kurang lebih hampir 2 hari kalau jalan kaki. Ini kalau naik ojek cuma jadi beberapa jam aja. Waktu itu, ongkosnya kalau nggak salah sekitar 200.000 per orang. Nah, selama perjalanan itu, Adam ngaku kalau dia agak nyesel naik ojek. Nyesel karena ternyata serem banget diboncengin pakai motor. Mesti ngelewatin jalur pendakian yang naik turun, ngelewatin jalan kecil yang sampingnya itu jurang. Pokoknya udah deg-degan banget dah. Kira-kira jam 10 pagi, mereka sampai di sebuah sabana kecil. Dan mereka pun istirahat sebentar sambil ngopi-ngopi dan ngerokok. Di situ, Adam diceritain sama si tukang ojek, kalau di sabana itu ada kayak semacam bak air gitulah buat nampung air hujan. Dan biasa dipakai sama pendaki buat ngisi air. Karena penasaran, Adam coba lihat ke bak air itu. Dan emang beneran ada
Rencananya sih dia mau ngisi botol air minumnya karena udah kosong. Tapi nggak jadi. Karena dia ngeliat kalau airnya itu keruh banget dan bau. Ya udah, akhirnya dia mutusin buat foto-foto aja. Foto-foto pemandangan sekitar sampai dia ngeliat di atas bukit kayak punggungan gitu lah, kayak ada seseorang. Orang itu kelihatan lagi berdiri di atas punggungan itu sambil ngelihat ke arah bawah. Adam cuekin aja kan, tapi sebenarnya dia juga agak heran, itu orang ngapain di situ. Cukup istirahat, mereka pun lanjut jalan lagi. Sampai kira-kira 30 menit kemudian, mereka sampai di yang namanya itu Sungai Kolbu. Adam putusin buat turun dulu dari motor dan isi air di situ. Sekalian cuci muka karena muka itu udah berdebu banget. Setelah itu mereka ngelanjutin perjalanan sampai ke Cikasur. Setibanya di Cikasur, mereka putusin buat ngebangun tenda di bawah sebuah pohon gede dan mulai tuh masak-masak. Abis makan-makan dan cerita-cerita, pengennya sih lanjut jalan lagi. Tapi Adam pengen nikmatin suasana di Cikasur dulu. Waktu itu udah jam 1 siang. Akhirnya dia putusin lah tuh buat keliling-keliling di sekitaran Cikasur sambil lihat-lihat yang katanya ada landasan pesawat di sana sendirian. Jalan tuh dia kan sambil lihat-lihat ke sekitaran tuh. Sampai dia ngelihat ada sebuah bukit kecil. Dan dia mutusin buat jalan ke arah sana. Sampai di dekat bukit itu, dia lihat lagi ke sekeliling. Set. Di situ, dia ngelihat ada kijang. Ada seekor kijang dari kejauhan. Adam coba buat jalan ke arah kijang itu. Dan di sini, keanehan dimulai. Tiba-tiba, kijang itu berubah jadi sosok laki-laki yang lagi berdiri. Sontak Adam kaget lah tuh, itu beneran orang apa gimana? Adam liatin terus orang itu, dan orang itu juga ngeliatin Adam. Jadi mereka saling tatap-tatapan nih. Lalu ketika Adam ngedip kayak gini tuh, sosok itu hilang dalam satu kedipan. Dek, hilang. Karena penasaran, Adam lari ke tempat dimana orang tadi berdiri. Pas sampai, ya nggak ada apa-apa, nggak ada kijang atau apa, cuma ujung hutan aja. Namun Adam ngeliat ada yang aneh sama hutan itu. Hutan itu menurut dia lumayan lebat dan agak gelap. Dan samar-samar dari balik pohon-pohon itu, Adam ngeliat ada bayangan hitam yang gerak pelan-pelan. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi gede. Dia cuman bengong aja kan ngeliatin bayangan itu. Sampai akhirnya dia sadar dan dia langsung kabur balik ke tenda. Sepanjang Adam lari balik ke tenda itu, dia ngedenger suara gajah. Walah, makin takut dia kan. Bukan apa-apa, dia takut mati keinjek sama itu gajah. Sesampainya di tenda, dia cuma diem aja tuh. Dan dia gak cerita ke 3 rekan pendakiannya itu. Dan ternyata Adam jalan-jalan sendirian itu udah lama banget. Sampai-sampai 3 orang itu sempet nyariin Adam karena kok gak balik-balik ini anak. Pas balik ke tenda itu, ternyata udah jam 5 sore. Malamnya mereka masak-masak dan ngobrol-ngobrol. Semuanya masih normal. Sampai akhirnya dia masuk tenda tuh sekitar jam 9 malam lah, karena itu udah dingin banget. Di tenda dia langsung masuk ke dalam sleeping bag. Terus dia tidur. Nah, pas tidur ini dia berasa kayak mimpi. Dan itu mimpi, gak tahu kenapa, berasa kayak nyata. Jadi agak bingung nih, itu sebenarnya mimpi atau bukan? Kita anggap aja mimpi. Nah, di mimpi itu ada yang buka resleting tendanya dia. Sret. Oh ya, Adam ini tidur sendirian ya di tenda. Dia bawa tenda sendiri. Nah, pas Adam lihat siapa sih yang buka pintu tenda itu, ternyata itu adalah seorang cewek. Dan cewek itu masuk gitu aja ke dalam tenda. Sontak
Adam yang lagi dalam posisi tiduran nanya, "Mbak siapa? Kok masuk tenda saya?" Saya Siti, nggak apa-apa. Saya cuma mau lihat masnya aja. "Mbak sama siapa kesini? Ini kan di gunung, di tengah-tengah hutan, Mbak." Saya udah biasa di sini. Tenang aja. Cewek itu pakai kebaya putih, bawahan kain batik, rambutnya dikonde, terus mukanya itu cantik banget. Setelah itu, si cewek tersebut mulai rebahan di sampingnya Adam. Sampai akhirnya, maaf nih, mereka berdua, Adam sama cewek itu, ciuman dan begituan. Gak lama, Adam kebangun dan sadar-sadar itu cewek udah gak ada. Berarti bener, tadi cuma mimpi. Tapi anehnya, pintu tendanya dia itu kebuka beneran. Padahal dia ingat betul kalau dia udah tutup pintu tenda sebelum tidur tadi. Dia langsung istighfar aja disitu kan, astagfirullah, astagfirullah. Dan karena masih ngantuk, dia tidur lagi. Nah, pas tidur ini, dia mimpi lagi. Kali ini, dia lagi duduk di luar tenda sambil ngopi dan ngerokok di dekat api unggun. Nah, pas lagi duduk itu kan, tiba-tiba kayak ada yang netes di atas kepalanya dia. Terus dia pegang lah kepala itu kan, basah. Pas Adam lihat ke atas nih, nggak taunya di atas dia itu udah ada sosok gede banget. Lidahnya ngejulur, matanya itu merah. Dan ternyata air yang netes-netes itu adalah air liurnya si makhluk itu. Pas Adam bangun dari mimpi itu, posisi dia udah nggak di dalam tenda lagi. Tapi posisi dia itu kayak yang di mimpinya dia tadi, yang lagi di deket api unggun. Yang sekarang api unggun itu udah mulai mati. Di situ dia kaget banget dan langsung balik ke tenda. Di tenda dia keluarin HP, terus dia puter tuh video murotal yang udah dia download sebelumnya, sebelum pendakian. Sekitar 15 menit kemudian dia tidur lagi. Tapi kali ini udah gak ada mimpi-mimpi aneh lagi. Dan dia kebangun besoknya jam 6 pagi. Tapi apa bener yang tadi itu mimpi? Paginya kayak biasa, mereka sarapan, beres-beres tenda dan segala macem, siap-siap buat ngelanjutin perjalanan. Mereka mulai jalan lagi itu jam 8 pagi. Dan mereka berencana buat ngecamp lagi di Sabana Lonceng. Di perjalanan itu, Adam sempat ketinggalan sama rekan-rekan yang lain. Karena ya nggak tahu kenapa dia ini ngantuk banget. Apa mungkin karena semalam itu dia kebangun-bangun terus, jadi tidurnya itu nggak nyenyak. Sekitar jam 11 siang, mereka sampai di Cisentor. Di sana mereka gelar matras, terus istirahat sambil ngopi-ngopi. Adam di situ inisiatif buat masak mie instan. Dibikinlah tuh buat 4 orang. Habis makan, nggak lama kemudian, 3 orang rekannya Adam ngajakin buat ngelanjutin perjalanan. Tapi Adam bilang kalau dia pengen istirahat dulu dan nyuruh 3 orang itu buat jalan duluan. Nanti si Adam nyusul. Akhirnya 3 orang itu jalan dan Adam rebahan tuh di matras sampai dia ketiduran. Dan kalian tahu apa yang terjadi kalau Adam udah tidur? Dia mimpi. Tapi lagi-lagi nggak tahu ini tuh mimpi atau emang bener-bener nyata. Kita anggap aja mimpi ya. Posisi dia sama, lagi tiduran di matras. Cuman di sini dia ngeliat ada banyak orang yang lagi duduk di dalam pondok kayu yang ada di Cisentor itu. Adam bingung, siapa orang-orang itu? Padahal seinget dia cuman ada satu rombongan selain rombongannya dia, yaitu rombongan pelajar yang agak di bawah dekat sungai. Dia liatin orang-orang yang ada dalam pondok itu. Dan tiba-tiba, set! Adam kan lagi tiduran nih. Tiba-tiba ada yang lompat ke arah dia dong. Itu makhluk gede banget, buluan, hitam. Tapi Adam gak bisa lihat mukanya. Dia refleks, pengen bangun dan ngindar.
Tapi nggak sempet karena makhluk itu udah nindihin badannya dia. Makhluk itu duduk di atas badannya Adam. Dan itu bener-bener berat banget sampai-sampai dia ini susah buat nafas. Kejadian itu berlangsung beberapa menit. Sampai akhirnya Adam bisa lepas dari makhluk itu. Dia teriak Allahu Akbar kencang banget sampai akhirnya dia kebangun. Pas bangun itu Adam udah ngos-ngosan dan badannya itu udah keringetan semua. Dalam hati dia bilang, sial amat, kok begini padahal siang-siang loh. Gak pakai lama dia langsung ngeberesin peralatan dan ngelanjutin perjalanan. Dalam perjalanan Adam ngedenger banyak banget suara. Mulai dari suara harimau, suara gajah, suara orang manggil-manggil dia yang gak tahu dari mana dan siapa. Tapi dia coba buat cuekin semua itu dan fokus jalan sendirian tuh di tengah hutan. Sampai di satu bukit sebelum Rawa Embik, Adam bisa dibilang ngalamin kejadian yang cukup membagongkan. Tiba-tiba ada babi hutan lari lewat di depan dia dari kanan ke kiri. Sontak Adam berhenti sambil ngeliatin babi itu kan. Udah tuh babi lewat. Namun dari belakang Adam ngedenger kayak ada sesuatu yang lagi lari ke arah dia. Nengoklah dia ke belakang kan. Set. Buset. Lu mau tahu apa yang ada di belakangnya dia? Babi hutan lebih gede daripada yang tadi lewat. Lagi lari ke arahnya Adam. Sontak dia langsung ngibrit sambil nyabut pisau sangkur atau pisau belati yang ada di pinggangnya. Cuman sialnya pas lagi lari gitu, brak, dia kesandung dan jatuh. Di situ dia bilang dalam hati, pokoknya kalau itu babi nyerang, tusuk. Dan ternyata babi itu nggak nyerang dia, tapi ngelewatin dia. Itu babi ngejar babi yang lewat tadi. Babi emang babi kan. Habis itu Adam bangun dan ternyata kakinya dia itu agak keseleo. Dia jalan tuh pelan-pelan dan kurang lebih setengah jam kemudian dia sampai di Rawa Embik. Di Rawa Embik ada rombongan pendaki yang lagi istirahat. Mereka langsung ngebantuin Adam karena mereka ngelihat dia ini lagi jalan pincang-pincang. Adam istirahatlah sebentar di Rawa Embik itu. Nah, pendaki-pendaki yang tadi ngebantuin bilang kalau mereka mau lanjut lagi ke Sabana Lonceng dan mereka nawarin Adam buat bareng. Tapi Adam nolak. Dia bilang kalau dia mau ngecamp di situ aja, di Rawa Embik. Secara dia udah capek banget. Oke lah, pendaki-pendaki itu pun pergi, ninggalin Adam sendirian. Oh iya, gak lupa Adam nitip pesan ke mereka. Kalau ketemu sama 3 orang pendaki, bilang Adam ngecamp di Rawa Embik. Setelah pendaki-pendaki itu pergi, Adam pun mulai ngebangun tenda. Suasana mendadak jadi hening banget karena cuman ada dia sendirian di situ. Kelar bangun tenda, Adam ganti baju, masak air dan bikin kopi. Nah, pas lagi bikin kopi ini, dia ngedenger brek 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 suara kaki pendaki yang baru datang kayaknya nih. Karena penasaran, Adam coba lihat ke sekeliling. Nggak ada siapa-siapa. Hening. Yang tadi rencananya mau ngopi di luar tenda sambil nyantai, batal. Dan Adam pun langsung masuk ke dalam tenda. Hari pun udah mulai gelap. Dan Adam pun masih sendirian di Rawa Embik itu. Cuman ada suara-suara jangkrik yang nemenin. Sekitar jam 7 malam, Adam ngedenger lagi nih. Brek, 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 brek. Ada suara langkah pendaki dari luar. Karena takut diisengin lagi, dia gak berani keluar. Tapi dari luar tenda malah ada yang ngomong. Mas, Mbak, masih bangun gak? Kita izin mau camp di sini juga. Wah, ngedenger itu alhamdulillah. Pas Adam keluar tenda, ternyata itu adalah rombongan pendaki yang dia ketemu di Cisentor tadi siang. Adam sempat ngobrol-ngobrol sebentar sama mereka. Habis itu dia masuk lagi karena udah mulai dingin dan ngantuk. Karena ngerasa udah tenang, secara udah ada temennya nih di Rawa Embik itu kan. Dia pun pergi tidur.
Lagi-lagi, yes, kalian bener. Adam dapat mimpi. Dalam posisi yang sama, lagi tidur. Pintu tenda itu sret. Ada yang ngebuka. Sontak Adam langsung bilang, siapa itu? Terus ada jawaban nih. Ini Mbah, Nak. Mbah siapa ya? Sini, Nak. Duduk di luar sama Mbah. Temani Mbah ngobrol. Gak tahu kenapa Adam nurut aja sama apa kata sosok itu. Dan dia pun keluar tenda. Di situ dia ngeliat kalau tenda rombongan pelajar yang tadi udah sepi. Mungkin udah pada tidur semua. Dan di situ dia ketemu sama yang manggil-manggilin dia tadi. Ternyata itu adalah seorang bapak-bapak tua. Pakai sorban warna hitam putih. Bapak tua itu senyum dan bilang, sini Nak, duduk deket Mbah. Adam samperin lah bapak tua itu dan mereka berdua ngobrol banyak. Tapi dia lupa ngobrolin apaan. Ngobrol-ngobrol gitu, terus Adam lihat ke HP-nya. Nggak taunya udah jam 2 pagi. Dia pun izin ke si Mbah itu buat balik ke tenda dan tidur. Nah, pas dia bilang ke si Mbah itu mau balik ke tenda, si Adam yang tadi lagi tidur dalam tenda itu kebangun. Dan posisi dia sekarang ada di luar tenda, lagi duduk. Ngerti nggak? Jadi kan tadi awalnya dia tidur tuh, terus mimpi kan? Mimpi ketemu kakek-kakek ngobrol tuh duduk di luar. Nah, pas dia bangun dari mimpi itu, posisi dia sama kayak yang di mimpi itu, lagi duduk di luar tenda. Kan jadi pertanyaan nih, tadi itu mimpi atau bukan? Dia terus balik ke dalam tenda dan ngelihat jam di HP-nya. Jam 2 pagi. Sambil tiduran dia istighfar sambil baca doa karena badan itu udah merinding semua. Terus dia begitu sampai akhirnya dia ketiduran lagi. Bangun-bangun udah jam 7 pagi. Dia kebangun gara-gara dibangunin sama rombongan pelajar itu. Terus Adam pun keluar tenda dan gabung sarapan bareng sama mereka sambil ngobrol-ngobrol. Pas lagi kayak gitu, pelajar-pelajar itu nanya nih ke Adam, ngapain tengah malam duduk di luar tenda di bawah pohon? Sebenarnya Adam juga bingung. Sebenarnya Adam juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Tapi dijawab aja, habis kencing kali, nggak inget. Sekitar jam 8 pagi, Adam mutusin buat lanjut jalan duluan ke Sabana Lonceng. Dan dia sampai di sana itu sekitar jam 10-an. Nggak ada kendala apa-apa. Istirahat sebentar, abis itu lanjut lagi ke Puncak Rengganis. Di situ, posisi dia bener-bener sendirian. Gak ada orang lain sama sekali. Pendaki-pendaki yang kemarin udah gak tahu kemana. Selesai dari Puncak Rengganis, dia turun lagi ke Sabana Lonceng. Dan di situ dia istirahat sebentar, duduk senderan di bawah pohon. Sampai dia ketiduran. Di situ dia mimpi, didatengin sama sesosok cewek cantik banget. Cewek itu pakai baju kebaya hijau, selendang putih, rambutnya hitam panjang, dan dia pakai mahkota. Cewek itu berdiri di atas sebuah batu besar dan dia cuma senyum aja ke arah Adam. Adam bilang kalau jujur dia ini terpukau banget sama sosok cewek cantik itu. Dia pun nyoba buat nyapa sosok itu. Assalamualaikum. Nyai sendirian aja nih. Iya, dia panggilnya Nyai. Sosok itu cuma diem aja, gak ngejawab apa-apa, sambil terus senyum ke arah Adam. Setelah itu Adam kebangun dan dia langsung ngeliat ke arah batu itu. Dan gak ada siapa-siapa. Habis itu Adam pun melanjutin perjalanan menuju ke Puncak Argopuro. Sambil inget-inget sosok wanita yang barusan muncul di mimpinya. Karena cantik bener dah. Sampai di Puncak Argopuro, gak ada kejadian aneh. Lanjut lagi ke Puncak Hyang. Nah, pas di Puncak Hyang ini, Adam ngeliat ke arah Puncak Rengganis. Dan di sana dia ngeliat ada 5 wanita lagi nari. Adam gak mau ambil pusing soal itu. Dia pun lanjut turun. Waktu itu jam 12 siang. Turun tuh sendirian. Gak tahu pendaki-pendaki yang kemarin pada kemana. Apalagi 3 orang rekannya itu yang awalnya barengan dari Baderan. Tapi perjalanan turun itu
nggak ada masalah apa-apa. Adam sampai di Cemoro Limo itu jam 4:30 sore. Istirahat sebentar di sana dan abis itu dia ngelanjutin perjalanan lagi. Kali ini jalur itu melipir bukit. Kecil banget itu jalur. Salah langkah dikit masuk jurang. Dan gak jarang Adam suka mendengar suara harimau yang lumayan bikin jiper juga. Hari udah mulai gelap pas Adam mau masuk ke hutan lumut. Ini dia nih tempat favorit. Headlamp udah disiapin dan dia mulai tuh susurin hutan lumut itu. Sepanjang jalan dia ngerasa kalau banyak banget pasang mata yang lagi ngawasin dia. Dan di sepanjang jalur itu juga dia ngedenger suara-suara orang lagi ngomong, suara orang manggil-manggil dia, anak kecil nangis, anak kecil ketawa. Adam jalan sambil agak lari di situ, nggak pakai berhenti, karena dia udah takut banget. Tapi masalahnya, kok plang penunjuk arah menuju ke Danau Taman Hidup itu nggak ada. Mana udah jam 8 malam lagi. Adam akhirnya berhenti. Terus dia buka peta yang dikasih temennya sebelum dia naik ke Argopuro itu. Di peta itu dia ngeliat kalau nggak lama setelah masuk ke hutan lumut, dia bakal ngeliat plang penunjuk arah menuju ke Danau Taman Hidup. Tapi dia udah jalan nih kurang lebih 2 jam lah, tapi kok nggak ngeliat plang itu. Adam sempat mikir, apa jangan-jangan kelewatan ya? Atau jangan-jangan salah jalan. Pas lagi berhenti itu, dia kepikiran nih buat nyalain rokok. Terus rokoknya itu dia taruh di tanah sambil bilang, "Mbah, ini rokoknya dihisap ya. Saya mau lanjut jalan ke Taman Hidup." Habis itu dia lanjut jalan lagi. Gak sampai 10 menit dia ketemu sama plang yang bertuliskan Danau Taman Hidup. Dan dia baru lega di situ. Dalam hati dia bilang, wah, mempan juga tuh rokok. Akhirnya hutan lumut berhasil dilewatin dan sampai juga dia nih di Taman Hidup. Adam pun mutusin buat nyari 3 orang pendaki temennya tuh yang di awal tadi barengan sama dia. Dan gak lama kemudian ketemu nih. Mereka lagi duduk di dekat api unggun sambil ngopi-ngopi. Gak susah buat nyari mereka karena waktu itu Taman Hidup lagi sepi. Pas mereka lihat Adam, mereka langsung, "Alhamdulillah, kok lama banget, jam segini baru sampai?" Adam tanyalah, "Emang jam berapa sekarang?" Dan 3 orang itu bilang kalau itu udah jam 9:30 malam. Agak kaget Adam di situ. Perasaan tadi pas dia ninggalin rokok itu masih jam 8 malam. Mereka langsung ngebikinin Adam kopi anget dan nyuruh dia buat makan. Adam langsung makan lahap banget tuh karena jujur aja terakhir dia makan itu pas pagi. Habis makan dia bikin tenda terus ganti baju. Setelah itu dia keluar lagi dan duduk nih di samping 3 rekannya itu sambil ngobrol-ngobrol. Dan ternyata mereka ini rencananya mau ngejemput Adam di Sabana Lonceng malam itu. Tapi nggak jadi karena ada rombongan yang Adam titipin pesan yang suruh bilangin kalau Adam ini ngecamp di Rawa Embik. Terus mereka juga heran karena mereka ini dari Puncak Hyang ke Taman Hidup itu cuman makan waktu 6 jam. Sedangkan si Adam hampir 10 jam. Dan mereka bilang kalau mereka juga sempat nungguin Adam di Puncak Argopuro. Berharap si Adam nyusul tapi karena nggak muncul-muncul, ya udah akhirnya ditinggal. Adam di situ nggak cerita tentang apa aja yang udah dia alamin pas lagi sendirian itu. Dia cuma ceritain yang waktu itu ketemu sama babi hutan aja. Singkat cerita, akhirnya Adam pun mutusin buat tidur. Dan di tidurnya ini, dia dimimpiin didatengin sama cewek yang waktu itu di Cikasur. Ingat gak? Yang namanya Siti. Di mimpinya itu, mukanya Siti ini kayak yang marah gitu ke Adam. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Cuman ngeliatin si Adam aja yang lagi tidur. Tapi dengan muka yang marah. Dan tiba-tiba kubrak. Itu suara pohon jatuh di samping tenda. Langsung bangun si Adam dan dia langsung lihat keluar tenda kan. Nggak ada pohon tumbang. Adam melihat ke arah api unggun. Wah, ternyata masih ada tuh. Satu temennya masih bangun. Dan dia tanya lah tuh, dengar suara pohon tumbang nggak? Tapi temennya itu bilang kalau
nggak dengar apa-apa. Ya udahlah, Adam terus masuk lagi ke dalam tenda. Dan dia kepikiran nih, bukan soal pohon itu ya, tapi soal kenapa si Siti ini kok kelihatannya marah. Tapi pada akhirnya, udahlah, dia nggak mau ambil pusing. Dan dia balik tidur lagi. Kali ini, pas lagi tidur, si Adam nggak mimpiin si Siti lagi. Tapi dia malah ketindihan. Dan Adam bisa ngelihat siapa yang lagi nindihin dia. Mukanya buluan semua, matanya merah, taringnya panjang. Ngelihat yang nindihin dia kayak gitu mukanya, Adam langsung merem sampai istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dan dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan akhirnya makhluk itu pergi. Habis itu dia langsung minum. Terus baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sama An-Nas 7 kali. Setelah itu dia balik tidur lagi. Dan kali ini dia tidur nyenyak sampai pagi. Bangun-bangun ternyata udah jam 7 pagi. Adam keluar tenda dan ternyata 3 orang temennya itu udah pada bangun semua dan ngajakin Adam buat sarapan. Abis sarapan, Adam langsung beres-beres tenda dan mereka pun mulai perjalanan turun ke arah Bremi. Selama jalan turun, Adam sempet beberapa kali kepleset. Sampai-sampai kakinya yang tadi keseleo kambuh lagi. Mereka semua sempat berhenti di kayak saung gitu. Dan ada beberapa warga yang lagi duduk di sana. Nah, karena ngeliat Adam yang udah pincang-pincang nih jalannya, warga itu nawarin, mau naik ojek nggak? Karena kaki udah pincang-pincang begitu, ya dia mutusin buat naik ojek aja. Karena perjalanan itu masih jauh, kurang lebih 2 jam lagi buat sampai ke bawah. Pas lagi naik motor itu, pas sampai di hutan damar, Adam ngeliat lagi sosok Siti. Dia lagi ada di pinggir jalur sambil ngelambain tangan. Kayak orang yang mau berpisah gitu loh. Dia dada-dada tuh sambil senyum. Adam balas senyum dan mereka pun berpisah. Setelah melalui banyak gangguan-gangguan di atas gunung itu, pada akhirnya Adam bisa sampai Bremi dengan selamat. Saran dari Adam, kalau kita lagi di hutan nih atau di mana terus ada yang manggil-manggil nama kita, tapi nggak tahu siapa dan nggak tahu dari mana, dengan kata lain itu adalah suara-suara gaib, lebih baik kita berhenti sebentar terus azan. Insya Allah gangguan-gangguan itu pergi. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.